Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Pak Fogi Gautama Buana Putra, PhD. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Overconfidence dan Narsisme terhadap Kinerja Perusahaan yang dimoderasi oleh tingkat religiusitas. Adapun latar belakang dari penelitian ini terfokus pada pentingnya pengaruh kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan itu diukur melalui kemampuannya untuk memaksimalkan keuntungan yang mana ini menjadi indikator penting dalam pemantauan dan evaluasi strategi bisnis. Jadi sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa manajer puncak, khususnya CEO, itu memainkan peran penting dalam pertumbuhan perusahaan dan juga pengambilan keputusan strategis. Kemudian kepemimpinan yang efektif itu memainkan peran krusial dalam keberhasilan perusahaan. Nah, yang mana di sini overconfidence dan narsisme itu adalah dua karakteristik kepemimpinan yang dapat memiliki dampak signifikan pada keputusan strategis. Nah, pengelolaan risiko dan juga kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perilaku-perilaku ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, meskipun penelitian sebelumnya itu menghasilkan temuan yang berbeda, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan uh, untuk mengklarifikasi hubungan antara perilaku overconfidence dan narsisme CEO dengan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki peran religiusitas sebagai faktor moderasi dalam hubungan antara overconfidence, narsisme, dan kinerja perusahaan. Karena keyakinan agama para pemimpin bisnis itu dapat mempengaruhi perilaku mereka dan membentuk etika bisnis. Sehingga di sini faktor agama dan spiritual itu juga dapat mempengaruhi nilai, sikap, serta perilaku individu ini dalam konteks bisnis dan juga kepemimpinan. Nah, berdasarkan pada teori upper echelon yang menyatakan bahwa hasil organisasi itu tercermin dari karakteristik individu yang mana memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks ini, karakteristik pribadi CEO seperti overconfidence dan narsisme itu dapat mempengaruhi pendekatan mereka dalam pengambilan keputusan dan strategis perusahaan. Adapun motivasi dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak perilaku overconfidence dan narsisme CEO terhadap kinerja perusahaan, serta bagaimana faktor moderasi religiusitas ini dapat mempengaruhi hubungan. Selanjutnya, untuk mengklasifikasi hubungan yang sebenarnya antara perilaku overconfidence dan narsisme CEO dengan kinerja perusahaan, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan mendalam tentunya. Sehingga penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang hubungan antara overconfidence CEO dan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya, research question. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tingkat religiusitas itu dapat memoderasi pengaruh perilaku overconfidence dan narsisme terhadap kinerja perusahaan. Nah, riset question yang pertama, apakah perilaku CEO overconfidence dan narsisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan dalam pengaruh perilaku CEO overconfidence dan narsisme terhadap kinerja keuangan antara perusahaan yang dipimpin oleh CEO yang religius dan yang tidak religius, seperti itu. Selanjutnya, contribution. Jadi penelitian ini selain nilai akademisnya, penelitian ini juga memiliki relevansi praktis, yang mana ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi bisnis dan juga pengambil keputusan. Nah, dengan memahami dampak perilaku CEO terhadap kinerja perusahaan dan peran religiusitas dalam pengaruhnya, praktisi bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait seleksi CEO. Nah, pengembangan kepemimpinan dan juga pengelolaan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dalam pemahaman tentang perilaku kepemimpinan dan pengelolaan perusahaan, seperti itu. Selanjutnya, literatur review.
Jadi penelitian yang dilakukan oleh Saini dan Ping pada tahun 2022 itu mendukung hubungan positif antara kepercayaan diri CEO dan kinerja perusahaan. Kemudian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Kemudian pada tahun 2019, Hardip itu menemukan hasil bahwa overconfidence itu memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Nah, kemudian Wilken pada tahun 2023 menyatakan bahwa menemukan hasil bahwa kenarsisan CEO itu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, Sun et al. Pada tahun 2023 menemukan bahwa narsisme CEO memiliki pengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Kemudian, pada tahun 2021, Kim dan Zhang menemukan bahwa CEO overconfidence itu berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Kemudian Juanda pada tahun 2023 menemukan bahwa bank-bank yang dipimpin oleh CEO yang religius itu memiliki kinerja keuangan yang lebih baik atau positif. Nah, jadi terkait dengan temuan yang berbeda mengenai dampak overconfidence dan narsisme terhadap kinerja perusahaan ini, terdapat perbedaan dalam penelitian-penelitian tersebut, yang mana ini menunjukkan adanya gap atau kesenjangan penelitian. Sehingga penelitian ini memperkuat penelitian tersebut dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengatasi perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Nah, selanjutnya teori penelitian. Nah, teori penelitian ini menggunakan teori upper echelon, yang mana ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana hasil dari sebuah organisasi itu merupakan cerminan dari karakteristik seorang CEO. Kemudian Hambridge dan Mason pada tahun 1994 menyatakan bahwa hasil dari sebuah organisasi itu merupakan cerminan dari pengambilan keputusan CEO yang berasal dari karakteristik individu mereka. Kemudian Abeta dan Cristofaro pada tahun 2018 menyatakan bahwa sebuah organisasi itu merupakan cerminan dari para eksekutif mereka. Oke, selanjutnya pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama, CEO overconfidence itu berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Jadi hipotesis satu ini diajukan berdasarkan teori upper echelon yang menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan manajer puncak itu memiliki dampak signifikan pada hasil organisasi. Teori ini menekankan bahwa karakteristik pribadi pemimpin termasuk tingkat kepercayaan diri yang berlebihan itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan strategis perusahaan. Jadi sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu disebutkan dalam latar belakang yang mana ini menyediakan landasan teoritis untuk perumusan hipotesis pertama. Jadi beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari overconfidence seperti membuat keputusan yang agresif, yang mana ini berisiko tinggi dan investasi berlebihan dalam proyek-proyek yang nilainya rendah. Namun, penelitian ini menyoroti efek positifnya seperti dorongan terhadap inovasi dan pengembalian yang lebih tinggi seperti itu. Sehingga hipotesis satu ini berfokus pada kemungkinan dampak positif dari overconfidence CEO terhadap kinerja perusahaan, sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya. Nah, dengan demikian, hubungan CEO overconfidence dan kinerja keuangan berhubungan positif. Nah, hipotesis 2, CEO narsisme berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Nah, hipotesis ini diajukan berdasarkan teori upper echelon, dan penelitian sebelumnya yang memiliki temuan yang beragam tentang hubungan antara narsisme dan kinerja perusahaan. Kemana teori upper echelon menekankan bahwa karakteristik pribadi manajer puncak itu termasuk tingkat narsisme dapat mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi atau perusahaan. Yang mana penelitian sebelumnya itu memberikan bukti yang berbeda-beda. Beberapa menunjukkan hubungan positif antara narsisme CEO dan kinerja perusahaan. Sementara yang lain itu menemukan hubungan yang negatif. Nah, dalam konteks Indonesia, di mana budaya dan norma bisnis mungkin berbeda dari negara-negara barat, nah penelitian ini bertujuan untuk
menguji apakah narsisme CEO ini memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menjelaskan secara kognitif dan motivasional mengapa narsisme CEO ini dapat berkontribusi positif terhadap kinerja perusahaan di lingkungan bisnis Indonesia. Nah, dengan demikian, hipotesis 2 ini diarahkan untuk menguji apakah narsisme CEO memiliki dampak positif terhadap kinerja di perusahaan di Indonesia. Nah, hipotesis 3, religiusitas memperkuat pengaruh hubungan overconfidence dan kinerja perusahaan. Hipotesis 3 ini diajukan berdasarkan teori dan penelitian yang mengkaji hubungan antara agama atau religiusitas dengan perilaku dan kinerja perusahaan. Nah, agama itu kan memiliki dampak pada perilaku pengusaha ya, melalui ajaran agama. Dan beberapa penelitian itu juga telah menunjukkan bahwa agama ini dapat mempengaruhi tindakan perusahaan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa agama itu dapat berperan sebagai norma sosial yang mempengaruhi perilaku perusahaan, baik itu positif maupun negatif. Nah, namun pengaruh religiusitas terhadap kinerja perusahaan itu tidak selalu bersifat positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa religiusitas juga dapat memiliki dampak negatif, terutama ketika agama ini mengarahkan pengusaha untuk menghindari investasi atau tindakan yang dapat menguntungkan perusahaan seperti itu. Nah, dengan demikian, hipotesis H3 diarahkan untuk menguji apakah religiusitas ini dapat mempengaruhi pengaruh overconfidence CEO terhadap kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan konteks budaya dan nilai agama yang mungkin mempengaruhi perilaku manajerial. Nah, yang keempat, religiusitas mempengaruhi hubungan narsisme dengan kinerja perusahaan. Nah, hipotesis ini mencoba untuk mengisi celah dalam literatur dan dengan memahami bagaimana religiusitas dan di tingkat manajemen puncak, khususnya pada CEO, itu dapat memoderasi hubungan antara narsisme dan kinerja perusahaan. Nah, selanjutnya, research methodology. Untuk desain penelitian, ini desain penelitiannya kuantitatif. Untuk periode pengamatan itu dari tahun 2018 hingga 2022, untuk populasi perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian dan terdapat dalam sumber data Thomson Reuters. Nah, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Nah, untuk sumber data dari Thomson Reuters dan sosial media. Nah, teknik analisis data menggunakan moderate regression analysis, kemudian alat analisisnya SPSS. Untuk pengukuran variabel, itu variabel pertama kinerja perusahaan itu proksinya menggunakan ROA, yang mana ROA rumusnya EBIT dibagi total aset. Kemudian untuk overconfidence itu menggunakan proksi capital expenditure, yang mana dirumuskan pengeluaran modal dibagi total aset. Kemudian untuk narsisme itu menggunakan proksi ukuran foto CEO yang diukur dengan menggunakan skala dari 1 hingga 5 sebagai berikut. Kemudian religiusitas, yang mana ini proksinya pernyataan keagamaan yang dipublikasikan di media sosial menggunakan variabel dummy dengan nilai skor 1 jika CEO mengungkapkan keyakinannya dan skor 0 jika tidak. Nah, ini selanjutnya merupakan analisis regresi. Ada model 1 dan model 2. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.